Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak ustazah yang soleh dan solehah ini? Alhamdulillah sehat semua kan ya. Nah, hari ini bertemu lagi dengan Ustazah Tami. Kita akan belajar bersama kembali, belajar tentang tema 9 subtema 3, yakni manusia dan benda di lingkungannya. Nah, ini adalah materi terakhir kita pada semester 2 ini. Silahkan disimak baik-baik ya anak-anak. Sebelumnya silahkan dipersiapkan alat tulisnya masing-masing. Pertama, bentuk-bentuk iklan pada media cetak. Bentuk-bentuk iklan pada media cetak ada iklan baris dan ada iklan kolom. Apa itu iklan baris dan iklan kolom? Iklan baris adalah iklan yang disajikan dengan tulisan singkat dan hanya beberapa baris saja. Sedangkan iklan kolom adalah iklan yang berisi kata-kata dan gambar. Jadi, silakan diperhatikan ya perbedaan di antara keduanya. Kalau iklan baris hanya berisi iklan atau tulisan saja. Akan tetapi kalau iklan kolom berisi iklan atau kata-kata dan juga ada gambarnya. Jadi yang ada gambarnya hanya iklan kolom saja. Berbeda dengan iklan baris ya, yang ada gambarnya hanya iklan kolom. Oke, selanjutnya iklan baris. Iklan baris, ciri-ciri dari iklan baris antara lain apa saja Ustazah? Yang pertama, nah isi iklan biasanya disingkat, tujuannya untuk menghemat tempat dan biaya pemasangan iklan. Yang kedua, penyusunan iklan disesuaikan pada tempat khusus. Misalnya iklan otomotif, iklan properti, dan iklan lowongan pekerjaan. Yang ketiga, iklan tidak disertakan dengan gambar. Dan yang terakhir, iklan disertakan dengan nomor telepon penjual sehingga mudah untuk dihubungi pembeli jika menginginkan informasi lebih lanjut. Nah, sudah Ustazah jelaskan sebelumnya. Iklan baris ini hanya terdiri dari kata-kata saja, tidak ada gambarnya. Akan tetapi pada iklan baris ini disertakan juga nomor telepon penjual atau yang memberikan info iklan tersebut. Ciri-ciri iklan kolom. Tadi iklan baris, sekarang iklan kolom. Ciri-cirinya apa saja Ustazah? Yang pertama adalah isi iklan berisi kata-kata dan gambar. Nah, kalau iklan kolom pasti ada kata-kata dan ada gambarnya. Yang kedua, isi iklan disampaikan tanpa ada kata-kata yang disingkat. Yang ketiga, ukuran iklan kolom lebih besar dibandingkan dengan iklan baris. Kenapa lebih besar? Hal ini dikarenakan pada iklan kolom ada gambarnya. Yang keempat, biaya pemasangan iklan kolom lebih mahal dibandingkan dengan iklan baris. Kenapa Ustazah? Karena ada gambar dan kolomnya lebih besar. Perhatikan contoh iklan baris dan iklan kolom berikut. Nah, ini adalah contoh dari iklan baris dan ini adalah contoh dari iklan kolom. Silakan kalian amati perbedaan dari keduanya. Kalau pada iklan baris hanya terdiri dari kata-kata iklan saja, kata-kata promosinya saja. Tetapi pada iklan kolom terdiri dari kata-kata dan juga gambar. Perhatikan juga, pada iklan baris tempat yang dibutuhkan hanya sedikit, sedangkan pada iklan kolom tempat yang dibutuhkan lebih besar karena ada gambarnya. Selanjutnya, dalam iklan harus memuat bahasa iklan. Bahasa dalam iklan harus memiliki kriteria-kriteria berikut. Nah, jadi kalau membuat iklan tidak boleh seenaknya asal menulis kata saja atau membuat kata-kata saja, tetapi ada aturan-aturannya ya bahasa yang digunakan, yakni harus menggugah, informatif, menarik, dan kalimat yang digunakan harus mengedepankan bagian-bagian penting dalam iklan. Selanjutnya, perhatikan contoh iklan berikut beserta unsur-unsurnya. Nah, ini ada salah satu contoh iklan buku. Coba kalian perhatikan ya. Judul iklan disajikan dalam ukuran tulisan paling besar dibandingkan dengan ukuran teks lain dalam iklan. Jadi judul di mana-mana judul iklan harus lebih besar dibandingkan kata-kata yang lainnya. Selanjutnya, isi iklan disajikan dalam bentuk gambar produk. Nah, jadi ada gambarnya. Kalau ada gambarnya berarti termasuk iklan kolom.
Selanjutnya, sumber iklan memudahkan pembaca untuk mencari informasi lebih lanjut mengenai produk. Uh, pada setiap iklan boleh, nah terutama buku ya, biasanya kalau pada buku itu informasinya yang disertakan itu adalah penerbitnya, penerbit bukunya itu siapa. Tetapi kalau pada iklan-iklan produk yang lain biasanya disertakan nomor telepon penjualnya. Selanjutnya, kalimat persuasif dalam iklan tersebut adalah buku-buku UN atau USBN 2018. Oke. Kebutuhan masyarakat sangat beragam. Karena itu, iklan dapat dikelompokkan berdasarkan jenis-jenisnya seperti berikut. Nah, ada iklan penawaran, iklan permintaan, iklan pemberitahuan, iklan layanan masyarakat, dan iklan undangan. Nah, biasanya kalian kan yang biasanya kalian ketahui umumnya kan adalah iklan penawaran. Contohnya menawarkan sebuah produk atau barang-barang tertentu. Nah, ternyata iklan itu banyak loh jenis-jenisnya, seperti yang sudah Ustazah jelaskan barusan. Perbedaan beragam jenis iklan elektronik. Ada iklan radio, iklan televisi, dan iklan media digital. Nah, seperti yang telah kalian ketahui, ada berbagai macam media untuk menyiarkan atau menawarkan iklan. Ada iklan dari radio, iklan televisi, dan iklan media digital. Pada iklan radio yang disampaikan hanya berupa suara saja. Tetapi pada iklan televisi yang disampaikan dalam bentuk suara, gambar, dan juga gerak. Dan iklan pada media digital biasanya dalam bentuk video ataupun banner animasi pada beberapa bagian halaman website, blog, ataupun YouTube. Nah, unsur-unsur iklan elektronik berdasarkan media dalam tabel berikut. Nah, kalau berdasarkan audionya atau suaranya, di radio ada suaranya, di televisi juga ada suaranya, begitupun juga dengan di internet juga ada suaranya. Kemudian pada yang kedua, video atau gambar. Nah, pada radio tidak ada atau tidak disertakan video ataupun gambar, hanya suara saja. Pada televisi akan disertakan video atau gambar yang bergerak, yang menarik. Nah, pada media internet, nah sama juga menggunakan video atau gambar atau animasi yang bergerak. Nah, untuk waktunya pada media radio dan televisi disampaikan dalam waktu yang singkat. Kenapa Ustazah? Karena pada media radio dan televisi ini kan berbayar. Nah, maka dari itu iklan yang ditayangkan juga disampaikan dalam waktu yang sangat singkat agar tidak menghabiskan banyak pembayaran. Nah, selanjutnya untuk media internet biasanya disampaikan dalam waktu yang singkat juga. Atau diletakkan pada posisi tertentu pada halaman website. Nah, untuk bahasa dan kalimat yang digunakan sama semua pada radio, televisi, dan internet, menggunakan bahasa formal maupun informal, kalimat yang singkat dan padat sehingga mudah dipahami, dan yang terakhir pastinya harus menarik. Selanjutnya, berdasarkan isinya, iklan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut. Nah, ada iklan komersial. Apa itu iklan komersial? Nah, iklan komersial ini berisi tentang informasi suatu produk atau produk barang atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat. Sedangkan iklan non komersial berisi pemberitahuan atau informasi kepada masyarakat. Tahu kan perbedaannya? Jadi kalau non komersial ini hanya berupa informasi saja kepada masyarakat. Sedangkan komersial ini penawaran suatu produk atau jasa, ya. Tahu ya perbedaannya? Selanjutnya, mengelompokkan benda-benda zat tunggal. Nah, benda-benda zat tunggal. Benda-benda zat tunggal ini ada dua macam, ada unsur dan ada senyawa. Keduanya sama-sama benda zat tunggal, akan tetapi kalau unsur adalah zat tunggal yang tidak bisa diuraikan lagi menggunakan reaksi kimia. Tetapi kalau senyawa ini adalah zat tunggal yang masih bisa diuraikan dengan menggunakan reaksi kimia. Oke. Perhatikan contoh berikut. Air hangat yang dicampur dengan teh saring dan gula pasir kemudian diaduk sampai rata. Air tersebut tampak berubah warna yang semula bening menjadi coklat.
Hal ini menunjukkan bahwa teh sudah bercampur dengan air hangat. Selain itu, butiran gula yang diaduk hilang dan bercampur dengan air. Hal ini membuat rasa teh menjadi manis. Nah, perubahan ini bercampurnya gula dan teh ini adalah contoh campuran homogen. Nah, perhatikan contoh berikut. Teh manis yang telah dibuat ditambahkan dengan es batu. Es batu yang ditambahkan ke dalam teh manis membuat larutan teh menjadi dingin dan tanpa es batu tidak bercampur dengan teh. Nah, ini adalah contoh campuran heterogen yang tidak bercampur. Selanjutnya, larutan dalam pewarna batik jumputan ini ada pewarna sintetis dan pewarna alami. Nah, kalian pasti sudah tahu apa perbedaan dari pewarna alami dan pewarna sintetis. Kalau pewarna alami adalah pewarna yang menggunakan bahan dari alam, seperti kunyit untuk warna kuning, daun suji untuk warna hijau, buah naga untuk warna ungu, dan lain sebagainya. Sedangkan pewarna sintetis yakni pewarna yang terbuat atau berasal dari bahan-bahan kimia. Ini ya perbedaannya ya, ada antara alami dan sintetis. Kemudian, karya seni rupa daerah. Nah, motif karya seni rupa daerah bersifat turun-menurun dan menyesuaikan dengan letak geografis daerah masing-masing. Pada masyarakat yang tinggal dekat dengan perairan atau di pinggir pantai, biasanya motif yang digunakan yakni adalah motif air, hewan laut, kapal, dan sebagainya. Sedangkan pada masyarakat yang tinggal di dataran tinggi atau pegunungan, biasanya menggunakan motif yang identik dengan hewan atau Oke. Nah, berikut contoh-contoh karya seni rupa daerah. Ada karya seni lukisan kamasan dari Bali, kerajinan wayang kulit dari Jawa, kerajinan ukiran kayu dari Jepara, kerajinan kain songket dari Palembang, dan lain-lainnya. Dan contoh karya seni rupa lain daerah lainnya. Oke. Membuat karya seni rupa. Nah, batik jumputan ini juga salah satu karya seni rupa juga loh. Nah, apa sih batik jumputan itu? Yakni adalah batik yang dikerjakan dengan cara diikat dan dicelup dengan warna. Tidak seperti batik tulis, batik ini tidak menggunakan malam, tetapi kainnya diikat atau dijahit dan dikerut dengan menggunakan tali. Tali berfungsi sama halnya dengan malam, yaitu untuk menutup bagian yang tidak terkena warna. Nah, jadi fungsinya, pada batik jumputan ini biasanya ditali-tali terlebih dahulu, diikat-ikat terlebih dahulu. Bisa menggunakan tali, bisa menggunakan karet atau ikatan-ikatan yang lainnya. Fungsinya apa? Untuk membentuk motif-motif tertentu sesuai dengan selera masing-masing. Nah, fungsi dari ikatan itu adalah agar tidak terkena warna. Nah, perendaman di dalam larutan pewarna adalah salah satu tahapan membuat batik jumputan. Nah, ini salah satu contoh proses dari pembuatan batik jumputan ya. Oke, membuat batik perintangan. Nah, tadi ada batik jumputan, sekarang ada batik perintangan. Apa sih itu batik perintangan? Nah, ya ini adalah batik yang dibuat dengan cara menggunakan lilin malam sebagai perintang. Perintangan yang dimaksud adalah perintangan terhadap warna saat proses pencelupan. Sehingga ketika kain dicelup, warna bagian yang diberi perintang atau lilin malam tersebut tidak terkena zat warna. Jadi kain yang polos itu dibuat polanya terlebih dahulu, dibuat motifnya terlebih dahulu dengan menggunakan malam, seperti yang sudah kalian lihat gambarnya. Nah, itu menggunakan malam. Nah, fungsinya apa? Untuk membentuk motif-motif tertentu. Nah, nanti yang terkena malam itu atau yang sudah dapat motif itu tidak akan terkena warna. Selanjutnya, pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, kegiatan ekonomi itu apa saja? Nah, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, kegiatan ekonomi itu ada di produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Nah, pengaruhnya apa terhadap kesejahteraan masyarakat?
Nah, kalau pengaruh produksi yakni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar karena mendorong terciptanya lapangan pekerjaan. Sedangkan distribusi pengaruhnya adalah memudahkan masyarakat memperoleh kebutuhan sehari-hari. Nah, untuk konsumsi membuat masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga kesejahteraan pun dapat tercapai. Oke, paham ya? Apa saja pengaruh dari kegiatan ekonomi tersebut? Nah, wujud tindakan menghargai keberagaman kegiatan ekonomi di masyarakat antara lain sebagai berikut. Menghargai barang yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi orang, memberi kesempatan dan kepercayaan kepada orang lain untuk melakukan usaha ekonomi, memberi upah sesuai dengan kegiatan ekonomi yang sudah dilakukan, melakukan persaingan usaha secara sehat, dan menggunakan barang buatan dalam negeri dalam kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan kesejahteraan produsen dalam negeri. Jadi buat kalian yang suka memberi barang dari luar negeri, produk dari luar negeri, bisa dihentikan ya. Silakan mulai menggunakan atau mencintai produk-produk dalam negeri, produk-produk yang dibuat oleh masyarakat Indonesia, yang buatan lokal, buatan oleh warga-warga di Indonesia. Membuat karya seni rupa. Nah, batik jumputan ini juga salah satu karya seni rupa juga loh. Nah, apa sih batik jumputan itu? Ya, ini adalah batik yang dikerjakan dengan cara diikat dan dicelup dengan warna. Tidak seperti batik tulis, batik ini tidak menggunakan malam, tetapi kainnya diikat atau dijahit dan dikerut dengan menggunakan tali. Tali berfungsi sama halnya dengan malam, yaitu untuk menutup bagian yang tidak terkena warna. Nah, jadi fungsinya, pada batik jumputan ini biasanya ditali-tali terlebih dahulu, diikat-ikat terlebih dahulu. Bisa menggunakan tali, bisa menggunakan karet atau ikatan-ikatan yang lainnya. Fungsinya apa? Untuk membentuk motif-motif tertentu sesuai dengan selera masing-masing. Nah, fungsi dari ikatan itu adalah agar tidak terkena warna. Berikut adalah usaha-usaha yang dilakukan pemerintah untuk membina persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Menjamin hak kebebasan masyarakat dalam memeluk agama, memilih agamanya masing-masing. Yang kedua, mengusahakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Yang ketiga, mewajibkan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Dan keempat, menjalankan pemerintahan secara adil dan terbuka. Yang terakhir, mengadakan berbagai festival kebudayaan. Selanjutnya, nah, larutan dalam pewarna batik jumputan ini ada pewarna sintetis dan pewarna alami. Nah, kalian pasti sudah tahu apa perbedaan dari pewarna alami dan pewarna sintetis. Kalau pewarna alami adalah pewarna yang menggunakan bahan dari alam, seperti kunyit untuk warna kuning, daun suji untuk warna hijau, buah naga untuk warna ungu, dan lain. Nah, alhamdulillahirobbilalamin. Akhirnya kita sudah berada di penghujung pembelajaran. Nah, ini adalah pembelajaran kita yang terakhir di semester 2 ini. Jangan lupa apabila ada yang masih belum paham, silakan ditanyakan dengan ustazah masing-masing. Bisa ditanyakan ke orang tua juga atau membaca di bukunya masing-masing. Oke, anak-anak. Nah, karena kita sudah mendekati bulan Ramadan, otomatis kita perlu mempersiapkan diri. Apa saja yang perlu kita persiapkan? Nah, jangan lupa yang pertama untuk tetap melakukan sholat, membaca Al-Quran atau tadarus, berpuasa Ramadan, dan yang terakhir tetap belajar. Oke? Diingat ya, jangan sampai puasanya bolong-bolong. Oke, harus full dari pagi sampai maghrib. Oke, mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini dari Ustazah. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.